Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDMT TV. Hari ini Bahasa Indonesia akan belajar tentang teks fiksi dan unsur intrinsik cerita. Kalian sudah pasti sering membaca cerita fiksi, bukan? Nah, biasanya cerita fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan atau hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, apakah kalian termasuk suka membaca cerita fiksi? Contohnya yaitu novel, cerpen, cerita roman, fabel, dan dongeng. Kelima cerita fiksi ini sering kita jumpai di sekitar kita. Ternyata membaca cerita fiksi itu ada manfaatnya loh. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan empati atau kepekaan diri dan pemahaman terhadap orang lain. Yang kedua, ternyata membaca teks fiksi dapat meredakan stres loh. Hanya dengan 6 menit membaca cerita fiksi, membuat tingkat stres berkurang hingga 60%. Yang ketiga yaitu dapat menambah kosakata. Semakin banyak kosakata yang kita punya, maka semakin mudah dalam menjelaskan sesuatu. Sedangkan yang keempat yaitu dapat meningkatkan kreativitas sehingga kita dapat memiliki banyak ide. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama yaitu cerita fiksi hanya berdasarkan rekaan atau imajinasi pengarang ataupun penulis. Cerita fiksi itu tidak semua benar adanya, sehingga biasanya disebut kebenarannya relatif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam cerita fiksi yaitu bahasa konotatif, artinya bahasa yang bukan sebenarnya. Yang keempat, yaitu di dalam cerita fiksi biasanya ada pesan moral atau amanat bagi para pembaca. Dan yang kelima, yaitu memperhatikan perasaan pembaca, agar cerita lebih menarik perhatian dan emosi para pembaca. Dalam cerita fiksi terdapat unsur intrinsik cerita. Yang pertama yaitu tema, alur atau plot, latar, konflik, tokoh, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita atau bacaan. Cara menentukan tema dalam sebuah cerita fiksi yaitu membaca teks atau bacaan secara keseluruhan atau bahkan secara berulang. Yang kedua, kita dapat menentukan alur atau plot cerita, yaitu rangkaian kronologi peristiwa atau jalan ceritanya. Alur itu ada 3 macam. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga yaitu alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya, yaitu latar. Latar yaitu ada 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian di dalam sebuah cerita pasti ada konflik. Konflik merupakan masalah atau persoalan yang terjadi dalam suatu cerita. Konflik dalam sebuah cerita akan menambah ketertarikan para pembaca maupun pendengar. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Biasanya tokoh dalam cerita itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu.
Tokoh utama biasanya memiliki peran penting dalam cerita, sedangkan tokoh pembantu yaitu merupakan tokoh yang memiliki peran penunjang tokoh utama. Penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Biasanya, penokohan ada dua jenis, tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan sebagai sosok yang kurang baik atau jahat, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan baik dan dapat menyelesaikan sebuah konflik atau masalah dalam cerita. Bagaimana cara kita memahami sifat atau watak tokoh? Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan tuturan pengarang terhadap karakteristik perilakunya. Yang kedua yaitu kita dapat melihat perilaku tokoh. Yang ketiga, kita dapat melihat cara tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri. Yang keempat yaitu dapat melihat tokoh lain berbicara dengannya. Dan yang kelima, dapat melihat tokoh lain berbicara tentangnya. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Amanat dapat disampaikan secara tersirat, yaitu tidak tertulis dalam bacaan, atau tersurat, artinya tertulis jelas dalam bacaan. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerita. Sudut pandang ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh tambahan atau pendukung. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat di luar cerita. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama ditandai dengan menggunakan kata ganti orang, aku ataupun saya. Sedangkan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, biasanya penulis berperan sebagai orang pertama yang menceritakan tokoh utamanya. Biasanya penulis menggunakan kata ganti saya atau aku, dan tokoh utama menggunakan nama tokoh itu sendiri. Yang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat di luar cerita. Biasanya penulis cerita menggunakan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan menggunakan nama tokoh. Nah, sekarang ayo kita menentukan unsur intrinsik dari bacaan berikut. Di sini ada bacaan yang berjudul Musang dan Anak Ayam. Suatu hari di senja yang tenang, hiduplah seekor ayam betina yang sedang mengerami 3 ekor telur yang akan menetas. Sang indung ayam itu sangat sayang kepada anak ayam yang ada di dalam telur tersebut. Dari kejauhan, muncullah seekor musang yang jahat ingin segera mendekati kandang ayam betina tadi. Namun, sebelum menuju kandang ayam tadi, si musang harus menaiki sebuah pohon besar. Sayangnya, musang tidak bisa memanjat pohon itu. Akhirnya, akal bulu sang musang pun muncul. Ia perlahan-lahan menuju pagar terdekat dengan kandang ayam itu. Lalu ia berkata, "Hai ayam, aku membawa pesan dan sesuatu yang maha penting dari sang raja hutan. Lekaslah, buka pintumu," pinta si musang kepada indung ayam. Ternyata ayam tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa musang sedang mengincarnya. "Ya, tunggu sebentar. Aku juga ada pesan dari serigala sahabatku. Dia punya sesuatu untukmu. Sebentar ya." "Serigala, serigala, kemari sini," kata si induk ayam tidak mau kalah sama sang musang. Si musang mendengar si ayam berteriak dan seraya langsung berpikir, "Wah, ternyata dia sahabat serigala yang menjadi musuhku. Aduh, aku harus pergi nih."
Si musang pun segera meninggalkan kandang induk ayam tadi dan tidak mau kembali lagi. Akhirnya, induk ayam dan telur-telurnya selamat dari akal jahat si musang yang mempunyai niat jahat untuk memangsanya. Jangankan kamu, aku saja takut dan lari kalau ada serigala yang mendekati. Hihihi, tawa si induk ayam sambil kembali lagi mengerami telur-telurnya. Nah, berikut cerita fiksi dari musang dan anak ayam. Sekarang kita tentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema dari cerita fiksi tersebut yaitu tentang kebohongan. Yang kedua, kita dapat menentukan konfliknya, yaitu musang berniat untuk memangsa indung ayam dan telur-telurnya. Yang ketiga yaitu latar. Latar waktunya yaitu waktu senja yang sudah dituliskan dalam sebuah cerita. Latar tempatnya yaitu di sekitar kandang ayam. Sedangkan latar suasananya yaitu menegangkan. Kemudian ada alur atau plot. Di sini yaitu termasuk jenis alur maju. Karena dijelaskan dari awal hingga akhir. Musang ingin memangsa induk ayam dan telur-telurnya dengan berbuat jahat. Namun, induk ayam mengetahui niat jahat musang sehingga induk ayam menakut-nakuti musang agar musang meninggalkan kandang ayam. Kemudian ada tokoh. Tokoh dalam cerita ini yaitu ada musang dan induk ayam. Bagaimana watak kedua tokoh ini? Yaitu induk ayam berwatak cerdas karena dapat mengelabui si musang. Sedangkan si musang yaitu berwatak jahat karena dia suka berbohong. Sehingga yang termasuk sebagai tokoh antagonis yaitu si musang, sedangkan sebagai tokoh protagonis yaitu si induk ayam. Apakah amanat dalam cerita ini? Yaitu jangan berbohong untuk bertindak jahat kepada orang lain. Kemudian dari sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Karena penulis cerita tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut. Dan juga dapat ditandai dengan menggunakan nama tokoh, yaitu musang dan induk ayam. Nah, mudah bukan menentukan unsur intrinsik dari sebuah cerita fiksi? Terima kasih sudah menonton video bahasa Indonesia tentang cerita fiksi dan menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe SDMT TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.